Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih semangat? Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. siang ya di sana. Masih Oh, semangat nih. Ada iya, kelas. Tadi sebelumnya ada kelas. iya. Hari ini ada kelas sebelumnya. Oke. Tidak, Kak. Oh, teman Hanya baru. kelas ini saja. Oke. Jadi pertemuan ketiga hari ini seperti biasa kita masih tanya jawab gitu ya. Mungkin nanti akan ada presentasi dari saya tentang etika komunikasi. Jadi kemarin saya sudah cerita ya, sebelum kita masukkan, nanti kita akan mempresentasikan, eh mungkin kalian yang ingin berkomunikasi secara digital dan sosial media nih, kita harus tahu dulu etika-etika di komunikasi terlebih dahulu. Seperti ini ya. Jadi etika komunikasi kita zoom dan tanya jawab. Jadi yang belum download materi, silahkan. Kemudian untuk psikologi komunikasi, jadi besok ya kita akan ada namanya tugas kelompok gitu ya. Mungkin di sini ada 9 orang gitu ya. Saya belum ngecek lagi 9 orang gitu mahasiswa atau 8. Jadi nanti kita tergantung nih kalau 9 kita bagi tiga-tiga, tapi kalau 8 kita bagi dua-dua gitu ya. Jadi nanti akan diacak, nanti saya akan kasih tahu pas saat pertemuan keempat. Nah, tugasnya apa? Jadi nanti tugas kelompoknya itu kalian mungkin lebih mempresentasikan karena ini kelasnya kecil ya. Jadi kita bisa nanti presentasi by Zoom. Jadi nanti ketika saya presentasi pertama mungkin 40 menit, kemudian selanjutnya nextnya adalah kelompok yang akan maju dan akan diacak tiap pertemuannya. Mungkin nanti di pertemuan kelima dan enam. Dan di pertemuan 6 juga ada kuis gitu ya. Jadi nanti mungkin lebih mendekati ke UTS ya. Jadi nanti UTS itu biasanya pilihan ganda 40%, terus kemudian 60%-nya adalah soal mungkin lebih ke tugas kelompoknya, terus kemudian soal-soal yang memang mendalami dari si medianya sendiri. Jadi dari komunikasi. Mungkin nanti setelah itu, setelah UTS kita udah banyak nih nanti namanya kalian ya komunikasi digital dan sosial media gitu. Saya ingin kalian nanti lebih aktif di mana eh, mungkin kalau malu-malu bisa bikin akun Instagram atau TikTok yang memang kalian eh, orang tidak tahu gitu ya misalkan. Nanti untuk kita lebih gimana nih caranya bikin konten yang membuat orang menarik nih secara digital dan komunikasi. Karena kita bisnis, kira-kira apa yang bisa kita bisnisin yang terdekat gitu ya. Jadi bisa aja affiliate kopi punya orang, terus kalian punya, misalkan saya punya pulpen gitu ya misalkan. Saya bikin ini pulpennya enak loh gitu ya, gel jadi dia lancar bla 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 bla. Bikin videonya gitu ya. Mungkin nanti saling bantu ya. Misalkan sekelompok 2 orang nih, nanti saling bantu untuk buat video masing-masing gitu. Misalkan, Bu saya pengen video tentang yang terdekat gitu misalkan. Kalian cari link online-nya mungkin kalian bisa belajar jadi affiliate juga gitu. Saya eh, hanya menjelaskan itu ya. Cuman banyak sekarang em, bisnis-bisnis yang memang em, gimana ya? Affiliate tuh sekarang banyak yang pakai bot adik-adik. Jadi sekarang untuk orang yang berbisnis juga mikir-mikir mendingan bayar influencer langsung gitu. Tapi ya ada beberapa mungkin yang influencer yang memang bener gitu laku, tapi ada juga yang dia pakai bot. Jadi harus hati-hati. Nah, etika sendiri gitu ya. Tadi kan kita etika komunikasi gitu ya. Nah, biasanya menggunakan etika ini digunakan dari bahasa Yunani kuno. Bisa kita eh, ucapkan, lafalkan etikos. Oh, kayak tikus ya gitu ya. Tikos. Berarti timbul dari kebiasaan. Jadi anggap em, kalau di
Maluku ya. Saya kurang tahu nih. Kira-kira etika di sana em, untuk buka pintu terus nutup pintu itu sama nggak? Harus hati-hati gitu. Jangan di blok gitu. Misalkan ya. Nah, di Indonesia mungkin kalau buka pintu pelan, tet, terus ditutup lagi, gitu ya. Kalau di Rusia gitu ya, em, itu emang orangnya semuanya buka pintu terus jeder, buka pintu terus jeder. Emang sebenarnya etika yang mereka biasa aja gitu untuk kayak gitu. Tapi untuk orang Indonesia, ih kok gitu sih itu, kok nggak ada sopannya gitu. Nah itu bisa terhadap penilaian standar orang tersendiri. Nah oleh karena itu kita fokusnya kita harus menempatkan etika kita di tempat yang mana kita berada. Jadi, misalkan kita ada di Indonesia, ya kita ikutin etika atau undang-undang yang ada di Indonesia. Dan itu filosofis ya istilahnya. Kita juga nggak tahu, oh itu salah ya. Saya pernah bekerja gitu ya di wilayah Jawa Barat atau wilayah Banten. Gitu ya. Saya jalan nih bawa motor atau bawa mobil. Nah, jadi tokonya itu ini pintu di tengah tokonya. Kemudian ini baru kayak rumah satu pintu kecil di tengah gitu ya. Untuk beli di warung. Em, saya kan buru-buru gitu ya. Kanan sama kiri penuh nih. Nah, saya ngambil tengah dong di depan pintunya. Dimarahin sama yang punya toko. Eh, punya etika enggak? Kok kamu taro taro motor di depan pintu? Udah pindahin pindahin. Hah, etika? Emang nggak boleh Pak? Iya, nanti kalau taruh motor di depan pintu nanti tokonya nggak laku. Hah, ada ya gitu. Nah itu etika-etika terbaru yang memang kita lihat, loh, oh ternyata di tempat yang berbeda itu salah gitu. Tapi saya pergi kemana-mana santai aja tuh depan pintu gitu ya. Ternyata ada memang orang yang mempercayai itu adalah eh, standar dari mereka. Jadi itu kita harus tahu ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat pentingnya etika dalam berkomunikasi. Ya. Kita harus berperilaku. Contohnya, mungkin kalau kita lihat orang Jepang, hai, hai, gitu. Sampai pundak punggungnya kurang turun gitu ya. Nah, itu etikanya mereka ketika memang bertemu dengan orang yang lebih tua atau mungkin yang lebih dihargai di perusahaan maupun di individu maupun masyarakat gitu ya. Itu eh, kalau kita kan biasanya salim gitu ya. Kalau orang Indonesia, mungkin kalau orang Arab biasanya kalau sesama jenis gitu ya, wanita, wanita, pria, pria, biasanya eh, eh, apa namanya, kanan kiri gitu ya, eh, pipi gitu. Nah, itu menurut saya ini apaan sih? Saya nggak suka tuh kalau kayak gitu gitu ya. Tapi itu etikanya mereka gitu. Dan kita juga ada salim itu sebenarnya mereka juga kayak apaan sih nih gitu. Em, itu memang berbeda ya dari masing-masing em, etika yang ada di komunikasi maupun norma dari suatu negara. Jadi ketika kita menghargai orang yang berbicara dengan sopan gitu ya. Nah, ketimbang kita berbicara kasar atau tidak sopan gitu. Contoh nih, contoh. em, eh, kamu tuh nggak boleh ya. em, Melakukan itu gitu ya misalkan marah-marah nih di sosial media lo semua pada tahu nggak sih gini bla 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 saya bla 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 gitu ya ini yang saat ini lagi heboh sama gubernur Jawa Barat gitu ya saya lihat eh, oh dia komunikasinya bagus nih si anak ini tapi bicaranya nggak ada data gitu ya dianggapnya kurang sopan untuk
semacam orang yang lebih tua gitu. Tapi sebenarnya eh, alasannya dia apa sih? Dia sebagai orang yang ingin terbuka gitu ya. Karena rumahnya digusur gitu ya. Nah, mungkin ada yang nonton di TikTok maupun di Instagram gitu ya, atau di YouTube tuh ada lagi banyak beritanya, short-shortnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya mereka sebagai, jadi ada komunikator sama komunikan. Komunikan seperti kalian nih saat ini dengerin saya ya. Kemarin juga kita udah bahas. Nah, komunikannya tuh ragu nih. Em, ini orang kredibilitasnya rendah. Masa kayak gini kelihatan dari pembicaraannya yang memang kasar atau tidak sopan. Jadi ketika kita berkomunikasi gitu ya, misalkan bicaranya biasanya kalau di sosial media itu teman-teman atau mungkin kakak-kakak gitu ya. Jadi itu biasanya kakak-kakak ini lagi ada diskon gitu. Kalau kalian nonton live gitu ya. Nah, kalian bisa nanti untuk em, mencoba gitu ya. Gimana caranya jadi komunikator di sosial media. Jadi saya mungkin nanti akan ada tugas next abis UTS, kita akan lebih fokus bangun branding kita di sosial media. Mungkin kalian bisa tentang eh, the day in your life gitu ya, kayak day my life gitu kan ada tuh. Terus kemudian bisa juga jualan produk, gimana kalian sehari-hari, atau juga kalian bisa menjelaskan bagaimana cara misalkan pembelajaran, terus kemudian apa aja gitu. Jadi bisa semuanya. Jadi kalian bisa ada lebih ke branding kalian gitu ya, self branding kalian, atau juga kalian bisa bisnis gitu. Jadi kalian bisa memilih dengan itu. Jadi perlu ada etika di sini untuk dalam berkomunikasi. Jadi memang berbeda ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Jadi ketika kita selaku komunikator ya, misalkan saya sedang menjelaskan gitu ya. Biasanya saya memperhatikan dalam komunikasi itu fokus pada lawan bicara. Nah, jadi misalkan ya, kita contohnya nih, ini handphone gitu ya. Biasanya kan kalau orang live, kalau orangnya begini-begini males gitu ya kita nonton. Tapi dia biasanya oh, halo semua, bla 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 bla. Nah, itu fokus pada lawan bicaranya. Karena kalian matanya juga tercantum dengan si eh, saat berkomunikasi gitu ya. Nah, kemudian agar informasi tersampaikan ya. Jadi kita nih sebagai, misalkan saya nih sebagai komunikator harus eh, berjalan lebih efektif. Jadi memang orang cenderung tidak melihat lawan bicaranya. Misalkan gini, iya Bu, jadi saya gitu. Misalkan saya mengajar seperti itu gitu ya. Nah, itu cenderung kalian tuh kayak orang eh, ini ibu dosen atau kakak dosen gimana sih gitu ya. Kok ngajarnya gini aja. Ya kan gak asik gitu ya. Terus kemudian em, informasinya sepotong-sepotong gitu. Makanya saya banyak ini, jadi arah dari sepotong terus tiba-tiba langsung skip, potong tiba-tiba langsung skip. Bingung kan ketika kita melihat dosen yang seperti itu gitu. Jadi ada kesenjangan antara dua belah pihak. Contohnya ya, kemarin saya ikut seminar gitu ya. Seminarnya orang Indonesia yang ada di Singapura gitu ya. Dia udah sukses di bidang digital marketing gitu ya. Terus saya liatin aja apa sih nih yang diajarin gitu. Biasanya customer relationship management gitu ya. Terus kemudian SEO-nya, search engine optimization, oh gitu. Tapi komennya dari misalkan kalian lagi Zoom nih ya, chatnya itu isinya apa? Chatnya isinya nggak bisa bahasa Inggris. Saya ketawa gitu. Oh, ini dia berbicara mix-mix gitu. Kayak
bahasa Inggris tengah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan eh, script-nya gitu ya. Untuk penulisan kata itu bahasa Inggris semua. Dan dia kadang mix gitu. Dan mencontohkan yang memang bahasa Inggrisnya itu. Nah, sedangkan di Indonesia banyak yang memang masih kurang literasi di dalam itu. Apalagi misalkan kita baru ya. Tuh, contohnya. Kalian ada tahu bahasa Inggrisnya stress artinya apa? Stres. Tidak, tidak tahu. Oke. Jadi stres itu bisa banyak gitu ya. Saya bisa ini. Stres itu ada jadi stres itu di dalam psikologis kita itu artinya adalah yang over ya, over eh, thinking gitu ya. Itu masuknya ke stres yang overthinking yang negatively gitu ya. Itu di dalam psikologis. Tapi kalau kalian masuk ke bidang teknik gitu ya, stres itu adalah em, beton. Kalian cari bahasa Inggrisnya beton. Beton. Itu bahasa Inggrisnya stres, adik-adik. Jadi kita komunikasi miskomunikasi nih. Ah, maksudnya dia stres. Stres yang kita pikirkan adalah psikologis kan? Bukan stres beton gitu. Beton bahasa Inggrisnya stres gitu. Nah, itu cenderung informasi yang memang kita lihat nggak nggak nyambung nih antara si komunikator dengan komunikan gitu ya. Jadi saya ngecek, ah ternyata ini ada kesenjangan nih antara si komunikator yang memang eh, dari sekolah di Amerika terus kemudian dia kerjanya di Singapura ngajar orang Indonesia gitu. Saya ngecek aja karena gratisan ya, lihat komennya itu bisa nggak ininya presentasinya pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Saya jujur kadang suka emang literasi di buku-buku banyaknya bahasa Inggris gitu. Makanya bahasa Indonesia saya kadang eh, ditranslatein agak-agak ya. Cuma saya menjelaskan ya. Jadi disitulah bedanya kedua belah pihak yang memang informasinya tidak sampai. Nah itu fatal. Contoh, eh contohnya ada yang tahu gubernur dulu Ahok. Kalau kita lihat ya, secara dia berkomunikasi itu banyak yang di-cut-cut, ya. Namanya juga media gitu ya. Akhirnya dia masuk ke eh, jeruji ya kan, 1 tahun atau berapa gitu ya. Karena memang dibilangnya penista agama. Nah, itu sebenarnya dia cuma mencontohkan gitu ya. Terus di-cut-cut gitu dari video yang ada. Nah, itu bisa berdampak tuh pada kita. Jadi kita harus hati-hati tuh, jangan sampai kita komunikasi tentang sara, gitu ya. Mungkin tentang agama gitu ya. Mungkin juga tentang pribadi, kepribadian seorang gitu ya. Nah, itu harus eh, apa ya? Jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Contoh ya, saya kemarin iseng pakai anonymous. Em, Menyinggung ibu-ibu yang tidak. Jadi ada 2 ibu gitu ya berdebat, em, anaknya itu harus imunisasi atau enggak gitu ya. Mereka berdebat gitu ya. Nah, salah satunya dia pro yang tidak imunisasi. Anggapannya mereka adalah, ah imunisasi malah suami saya dulu pas COVID di ini malah meninggal gini 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 dan ada banyak demam lah dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya informasi yang salah gitu ya. Karena mau nggak mau kita harus ada suntik tetanus gitu ya. Karena kalau kita terkena lecet dikit nanti tiba-tiba kita harus di operasi atau gimana gitu. Nah, itu memang ada dan memang fokus. Akhirnya ibu-ibu yang memang fokus untuk anaknya sehat gitu. Mereka tersinggung dan dokter-dokter juga pada nyebar gitulah, dokter dan perawat gitu pada kesel gitu dengan mereka. Nah, akhirnya
berdampak fatal nih pada informasi yang si ibu ini sampaikan. Oh ya udah nggak usah imunisasi anak-anak kita gitu-gitu. Nah, itu termasuk fatal adik-adik. Karena memang banyak juga orang yang mengikuti. Jadi sebenarnya pokoknya kita fokus pada lawan bicara dan jangan menyinggung tentang informasi yang memang salah gitu. Kalau kita nggak tahu datanya, jangan coba-coba untuk berbicara di ruang publik. Saya pun iseng kadang. Kemarin saya nanya di YouTube gitu ya. Eh, Kalau misalkan sapi makan babi gitu ya, karena memang di Australia atau mungkin bukan di Australia, di wilayah tertentu tidak memiliki em, tanaman gitu ya. Jadi mereka itu makan karena makan di mix gitu. Jadi dagingnya memang ada gitu si sapi ini. Kemudian ini gimana? Halal nggak sih gitu ya? Saya cuma tanya gitu. Wah, yang informannya ini pertanyaan tolol, pertanyaan ini. Lah saya langsung share. Teng, ada kok nih penelitiannya. Jadi ketika di suatu negara tidak memiliki, tidak sesubur kita. Memang kita berpikir di sini kan kita tanam apa, singkong jadi pohon gitu ya. Tanam batang jadi singkong gitu ya. Nah, batang singkong gitu ya. Kita tanam jadi singkong gitu ya. Kita tunggu karena memang subur gitu ya. Nah, itu saya lihat nih, oh saya ngecek, oh komunikasi gini nih yang orang tertarik, tapi memang agak eh, menyinggung informasi yang ada, tapi saya punya data. Jadi mereka diem aja. Ah dia bego banget nih, udah kayak lulusan apa sih nih kayak gini gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, oh ternyata dalam berkomunikasi kita harus jangan terlalu menyinggung, tapi kita juga punya informasi nih, gimana caranya. Tuh. Nah, kemudian kita fokus pada masalahnya, gitu ya. Misalkan kalian, saya nih, saya saat ini mungkin berbicaranya agak basa-basi karena saya contoh-contohkan di dunia nyata gitu ya. Biasanya saya to the point, fokus pada masalah. Ya udah, perlunya konsep gimana nih kita mau berbicara pada orang lain di sosial media, gitu ya. Masalahnya apa? Terus dari masalah ini kita harus selesaikan masalahnya seperti apa? Contoh ya, pulpen. Saya contohkan yang terdekat. Misalkan pulpen ini dulu ya saya punya pulpen pilot kalau nggak salah, yang tinta hitam tuh yang langsung masuk gitu ya. Mana ya? Saya nggak ada sekarang. Nah, itu saya taruh tas bocor, adik-adik. Jadinya bocor mulu gitu ya. Nah, akhirnya saya punya tasnya akhirnya warnanya hitam semua atau biru semua gitu ya. Saya kesel, akhirnya saya beli pulpen yang memang konsepnya seperti ini gitu ya. Nggak bocor lah ya kalau misalkan kebuka tutupnya. Gitu. Nah, ini bisa kita komunikasikan gimana nih gitu ya. Ini lebih ternyata untuk pulpen yang kita bisa seperti ini ada penelitiannya dari orang Jepang yang membuat ini. Jadi membuat seperti ini ya. Tag ini pun ada penelitiannya. Gitu ya. Kita bisa jelaskan konsepnya kenapa pulpen yang tadinya kita cuma pakai buka tutup terus tutupnya suka hilang gitu ya. Didesain sekarang banyaknya pulpen yang seperti ini. Nah, itu kita bisa menjelaskan itu penemuan dari profesor bla 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 gitu. Jadi saya lupa menemui siapa tapi orang Jepang gitu ya. Dia sampai melihat untuk si pulpen ini padahal kita sebenarnya nggak melihat. Kita bisa eh, sambil bercerita storytelling gitu ya. Padahal kita mau jualan pulpen gitu. Tapi kita bisa storytelling. Ya, nih bisa di keranjang nih ada di bawah. Nah, kita cerita, oh pulpen yang ini nggak tutupnya nggak harus hilang-hilang. Terus kemudian nggak bisa aja dia tumpah-tumpah gitu ya kalau yang lama. Nah ini ternyata lebih efektif nih si pulpen ini. Jadi kita masukkan permasalahan kita, eh, kemudian solusinya apa. Tuh. Nah itu kalian bisa nanti mungkin untuk berkomunikasi di sosial media
seperti itu gitu ya. Nah, kemudian jangan menimpali pembicaraan. Contohnya, jadi misalkan banyak yang mereka itu, contoh nih ya, misalkan artis lagi ngomong apa, terus kita setelah kita cuman ini, oh iya 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 gitu ya. Jadi kita cuman pala yang kita doang nih, terus ke atas si artisnya gitu ya. Eh, nih si ini tapi komunikasinya bentrok nih, si artisnya ngomong terus yang ini kita jadi nggak denger sebenarnya inti dari perkataannya apa gitu. Misalkan contoh, eh saya lagi ngobrol nih sama kalian live gitu ya. Live-nya di sosial media misalkan. Hai semuanya, jadi gini-gini. Terus ada yang ayo 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 gitu. Jadi kan noise-nya tuh eh, ketika kita lagi berbicara, kita tunggu dulu. Orang misalkan kita lagi mendengarkan orang lagi berbicara, terus kita tunggu dulu baru kita akan eh, menjelaskan. Jadi memang itu adatnya jangan menimpali pembicaraan orang lain karena nanti akan bingung nih sebenarnya pembicaraan kita lagi ke arah mana dan maksud orang itu tersampaikan nggak ke kita. Jadi menghargai apa yang dikatakan terlebih dahulu, terus kita misalkan nonton tuh, terus gini, terus baru skip gitu ya, misalkan tentang orang itu lagi komunikasi, terus kita skip, baru kita komentarin. Itu bisa orang lebih tertarik dengan itu, gitu ya. Daripada kita langsung sedangkan di atasnya juga lagi ngobrol atau mungkin bentrok sama musik gitu ya. Jadi harus menghargai apa ketika kita menimpali perkataan tersebut gitu ya. Kemudian saling menghargai gitu. Biasanya kita satu sama lain misalkan ya, ah kemarin saya kayaknya ada kelas gitu ya. Em, mereka itu masuknya pada nggak masuk semua gitu ya. Yang aktif cuman nggak nyampe setengah gitu ya. Individunya barbar banget gitu. Saya ngecek, oh mereka kurang menghargai nih kelas saya gitu ya. Jadi kelas sebelum saya itu kelas statistik yang memang bentrok jadwal terus. Saya kan udah fix ya nanti jam 12 gitu ya. Atau nanti jam 2 saya mulai kelas. Itu bentrok gitu ya. Nah itu berarti kan mereka juga bingung eh, antara si dosennya ini kok mundur gitu, sedangkan ada kelas lain gitu ya. Jadi overtime gitu ya si dosen ini. Ya, akhirnya saya menghargai gitu. Oh ya udah nanti kalian ini join aja dulu VidCon, saya tunggu. Tapi maksimal jam segini ya, karena saya nggak bisa setelah ini. Jadi saya menghargai. Tapi si yang lainnya menghargai nggak nih? Akhirnya yang nilainya di kelas saya pada jelek gitu ya. Mereka fokus ke statistik gitu ya. Sedangkan ya walaupun 2 SKS waktu itu juga perlu gitu sebenarnya. Kita juga harus ada menghargai gitu orang lain. Misalkan seperti itu ya. Ada contohnya lagi mungkin komunikasi kalian akan bentrok nih. Komunikasi memang yang penyuka anim sama yang enggak gitu. Kita bilang apaan sih nih? Kok gini atau Korea gitu. Apaan sih nih? Gitu. Misalkan kita yang emang netral-netral aja, kita juga nggak suka macam-macam gitu misalkan. Kok gini ya? Tapi kita hargain aja. Oh iya, emang dia sukanya Korea gitu. Emang dia sukanya anim gitu. Ya saling menghargai. Gitu. Eh, nggak semuanya kita langsung apaan sih nih skip skip gitu atau gimana terlalu lebay atau apa. Nah mungkin ada kecintaan tersendiri di dalam sosial media itu. Ini saya ngecek teman saya kerjanya tiap hari jadi ikut kontes-kontes anim di Jepang gitu. Jadi dia em, gambar make up anim apa terus besoknya ganti lagi gitu. Kadang juga bajunya tak senonoh gitu, baju-baju yang orang-orang anim gitu ya. Tapi saya diam aja, oh, oh gitu. Tapi saya menghargai aja. Nah, em, itu kemudian selingi dengan humor gitu ya. Misalkan contoh, saya nggak bisa humor sih orang.
Tapi biasanya gini, Assalamualaikum semua, selamat siang. Aku ada pantun nih sebelum kita mulai. Saya ada pantun nih sebelum saya memulai perkuliahan, gitu ya. Ubur-ubur ikan lele, gitu. Cakep. Nah, mungkin diselingi humor gitu ya. Ubur-ubur ikan lele. Apalagi nih? Komunikasi eh, sosial media, Le. Kita lagi kuliah komunikasi sosial media, Le, gitu ya. Mungkin ada selingan humor gitu ya, yang membuat kalian mendengarkan ke saya. eh, oh ini eh, seru nih, fun gitu ya, daripada ngedengerin aja gitu. Mungkin ada take break gitu ya. Kemudian kita gimana nih kalian gitu ya, dari eh, komunikasi gitu ya. Kalau mungkin lancar-lancar lowong aja ngantuk nih, kalian juga mungkin ada yang udah jam segini ngantuk gitu ya. Tapi mau nggak mau gitu kita harus berjalan. Nah, ada tips nih dari etika ya yang perlu dihindari dalam berkomunikasi. Nomor satu, penggunaan kalimat informal atau tidak baku. Biasanya ya, Gen Z nih, kemarin apa ya? Saya Gen Alpha ngobrol, dia bilang nuhun pisan, nupis. Nuhun tuh bahasa Sundanya tuh terima kasih gitu. Nupis ya gitu. Apaan tuh nupis? Cari-cari, oh nuhun pisan. Nah, itu ada kalimat yang tidak formal ketika kita berkomunikasi, kita juga bingung. Gitu. Jujur, saya besar di Jakarta gitu ya. Jadi, em, banyak kata-kata yang dari informal yang saya suka bercanda dengan teman gitu. Tapi teman saya itu ada yang Jakarta juga. Jadi saya ketika, wih, em, misalnya ada temen nih, dia ada pacar baru gitu ya. Saya biasanya kalau sama teman saya gitu, wah, baru nih, PJ-nya dong, pajak jadian gitu ya. Dan pere itu bukan masuknya kata yang buruk ya, pakai K ya, tambahin K. Tapi lebih ke perempuan, bukan pere K gitu ya. Nah, itu menjadi miskomunikasi di mana kalimat yang saya gunakan itu tidak baku. Orang orang Jawa mungkin kok ini buruk ya katanya gitu ya. Terus orang Sunda, saya suka Korea nih, sarange gitu ya. Terus orang Sunda, ih Bu, jorok gitu ya. Hah? Jorok apa? Tuh. Itu artinya sange, bukan sarange. Sarang itu artinya bahasa Sundanya sange. Oh, iya ya. Ternyata kita pakai kalimat yang tidak baku di situ yang membuat orang merasa, lah kok gini ya nih orang gitu ya. Dan memang jadi tidak ada kedekatan di situ. Jadi membuat mereka kayak ilfeel atau gimana gitu ya. Jadi mungkin bahasa Indonesia yang baik bisa kita gunakan, tidak menggunakan kata yang informal. Jadi perlu dihindari nih kata-kata yang memang tidak baku ini. Karena memang akan ada miskomunikasi di situ. Kemudian berbicara sambil melakukan hal yang lain. Contoh nih ya, saya lagi berbicara, ya teman-teman gini gini gini. Males kan kalau kita, atau mungkin kalian jalan sama temen, tapi temennya ngeliatin handphone terus, kalian ngobrol juga dia ngeliat handphone aja. Tuh. Nah, itu sebenarnya nggak sopan gitu. Itu termasuk etika. Ketika orang mengajak ngobrol gitu ya, kita harus melihat si lawan bicaranya gitu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal yang lain. Kecuali memang mereka udah tahu lagi ngapain, lagi main, ntar ya gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian jangan terlalu banyak basa-basi gitu ya. Orang biasanya suka to the point, tapi mungkin ada di beberapa khusus komunikasi untuk storytelling kita perlu basa-basi ya. Gitu. Tapi basa-basinya yang memang on point gitu ya. Memang ada konsepnya, bukan yang terlalu, karena kita kalau di sosial media kan kita cuma waktu 1 menit gitu ya untuk maksimal di Instagram atau di TikTok gitu. TikTok 30 apa 1 menit gitu ya. Nah, itu kita harus
to the point gitu ya. Konsepnya udah harus jelas untuk komunikasi di dalam situ. Kemudian berbicara dengan nada kasar. Gitu ya misalkan. Itu banyak tuh beberapa yang si YouTube mungkin udah ada algoritmanya. Jadi ketika kita berbicara kasar langsung tit tit gitu ya. Dari si bahasa Inggris gitu ya. Mereka baru ke situ. Bahasa Indonesia masih karena kita berbeda-beda logat, mungkin mereka masih belum ngedeteksi nada kasar itu. Gitu ya. Kemudian ada nada perintah. Nah, kita bisa lihat nih. Contoh, Bapak harus lebih kompeten dalam mengajar. Gitu ya. Beda kan nadanya? Eh, Bapak harusnya lebih kompeten nih dalam mengajar. Nah, itu kan bikin emosi ya. Tapi secara nggak sadar, itu kalimat yang memerintah. Gitu ya. Dari situ aja kita bisa berbeda nih penjelasannya. Gitu ya. Em, Mungkin kalau ke temen, atau mungkin apa, boleh minta tolong gitu. Itu lebih baik dibilang, tolongin dong. Nah, itu mungkin eh, kalimatnya perlu dihindari ya dengan kata-kata nada merintah. Tuh ya. Kemudian tidak boleh menghakimi. Jadi memang eh, misalkan Bapak pasti korupsi. Tentu Bapak telah melakukan hal yang keji gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu. Atau mungkin Bapak ini koruptor gitu, atau mungkin em, ibu tidak punya sopan santun gitu. Nah, itu nggak boleh tuh kayak gitu. Anak tidak tahu diri gitu. Nah, itu termasuk kata yang tidak boleh hakimi. Tapi kita tidak boleh ada di komunikasi seperti itu gitu ya. Mungkin itu yang akan tujuannya perlu dihindari karena akan tampilnya konflik dan manage intonasi. Jadi eh, tadi ya, Bapak harus lebih kompeten nih dalam mengajar. Atau Bapak harus lebih kompeten dalam mengajar. Tuh ya. Jadi beda. Tuh ya. Nah, dalam situ kita harus perlu manage intonasi. Tuh ya. Perlu nada yang kita naik turun dari pembacaannya tersebut. Gitu. Mungkin nanti bisa join lagi untuk selanjutnya. Baik, Kak. Oke.